سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى. Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali dengan Raus Studio Channel. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga, dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Raus semua, suatu ketika Rasulullah pernah menceritakan salah seorang ahli ibadah yang atas izin Allah hidup hingga berusia 500 tahun. Ia menghabiskan hidupnya dengan beribadah hingga sesaat sebelum meninggal. Abid tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diwafatkan dalam keadaan tengah sujud. Kisah ini dinukil dari Al-Hafiz Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib yang mengutip salah satu hadis dari perawi Imam Al-Hakim. Berdasarkan keterangan hadis tersebut, Rasulullah mendengar kisah tentang seorang abid ini dari malaikat Jibril, dan Rasulullah pun bersabda, baru saja Jibril meninggalkanku. Dia berkata, Muhammad, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba. Dia telah menyembah Allah selama 500 tahun di puncak gunung di tengah sebuah lautan. Demikian bunyi hadis yang diterjemahkan Syekh Sayyid Muhammad Nuh dalam buku Berguru dengan Sahabat Nabi. Dijelaskan dalam hadis tersebut, tempat tinggal dari seorang ahli ibadah berusia 500 tahun itu, ia tinggal di sebuah puncak gunung dengan luas 50 hasta, 1 hasta sama dengan 0,45 meter, sementara jarak lautan ke pantai dari tiap penjuru adalah 4.000 farsak, 1 farsak setara dengan 41.500 km. Gunung tersebut memiliki mata air sebesar ibu jari yang memancarkan air bening untuknya. Adapun untuk keperluan makan, sang abid mengandalkan pohon delima yang setiap malam memberinya 1 buah matang. Pohon-pohon delima yang selalu berbuah setiap hari, sebagai bekal hamba tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap harinya. Setiap kali menjelang sore, hamba itu turun dari gunung ke telaga untuk mengambil air wudhu, sekaligus memetik buah delima lalu memakannya, baru kemudian mengerjakan sholat. Begitulah pekerjaan keseharian ahli ibadah tersebut hingga ratusan tahun lamanya. Dengan penuh keikhlasan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahli ibadah itu melakukan ibadah sendiri dan jauh dari manusia. Pada saat usia ahli ibadah itu menjelang 500 tahun, pada suatu malam ia pun berdoa kepada Allah, supaya kelak ketika ajalnya menjemput, dia wafat dalam keadaan bersujud kepada Allah, dan dia juga berdoa supaya setelah kematiannya, jasadnya tidak dirusak oleh bumi dan oleh apapun, sampai datangnya hari kebangkitan. Dalam sholatnya juga abid tersebut berdoa kepada Allah. Isi permohonannya berupa agar ajal menjemput saat dirinya tengah bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril yang menceritakan kisah tersebut pada Rasulullah, berkata, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaan ahli ibadah itu. Sahabat Raus Studio, ahli ibadah tersebut pun meninggal dalam keadaan bersujud kepada Allah, dan jasadnya pun Allah haramkan atas apapun, hingga utuh sampai kiamat nanti. Malaikat Jibril pun berkata kembali, wahai Muhammad, demi kebesaran dan rahmat Allah, kami selalu melewati tempat jasad ahli ibadah itu, bila turun ke bumi dan bila kami naik kembali ke langit. Lalu kami mendapatkan kabar dalam ilmu Allah, bahwa kelak ahli ibadah itu akan dibangkitkan pada hari kiamat, kemudian didudukkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan bersujud. Lanjut penjelasan dari Malaikat Jibril. Berdasarkan yang dikisahkan Malaikat Jibril pada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada sang abid tersebut, masukkanlah hambaku ini ke surga atas berkat rahmatku. Kemudian, ahli ibadah itu menjawab, ya Allah, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku. Kemudian Allah berfirman kepada malaikatnya, hitunglah amal hambaku ini dengan nikmat yang telah kuberikan dan dengan amal yang dilakukannya. Maka didapatilah nikmat melihat yang diberikan Allah kepadanya telah melebihi ibadahnya selama 500 tahun. Dan masih tersisa nikmat anggota badan lainnya, yang belum dihitung. Maka Allah berfirman, masukkanlah hambaku ini ke dalam api neraka. Kemudian diseretlah sang ahli ibadah 500 tahun itu, ke dalam api neraka. Lalu ia berseru, wahai Allah, dengan belas kasih sayangmu, rahmatmu, masukkanlah aku ke dalam surga. Maka Allah berfirman, kembalikanlah dia. Kemudian ahli ibadah itu pun ditempatkan di hadapan Allah. Lalu Allah berfirman, hambaku, siapa yang telah menciptakanmu dan engkau itu bukan siapa-siapa? Maka hamba itu menjawab, engkau ya Rob. Kemudian Allah berkata, apakah semua itu berkat amal-amalmu?
Atau dengan belas kasih sayangku? Maka hamba itu berkata, dengan rahmat belas kasih-Mu ya Rob. Lalu Allah berkata, siapa yang memberikan kekuatan padamu untuk beribadah selama 500 tahun? Hamba itu berkata, Engkau ya Rob. Kemudian Allah berkata lagi, siapa yang menetapkan engkau pada gunung yang dikelilingi lautan, yang mengeluarkan mata air segar dari air lautan yang rasanya asin, dan yang mengeluarkan sebutir delima di setiap sorenya. Dan sesungguhnya buah delima itu hanya keluar pada 1 tahun sekali, akan tetapi karena rahmat Tuhanmu buah delima kamu petik setiap harinya, dan kamu meminta kepadaku agar aku mencabut ruhmu dalam keadaan sujud maka aku kabulkan itu untukmu. Siapa yang melakukan itu semua? Maka hamba itu berkata, Engkau ya Rob. Dan Allah berkata, maka semua itu berkat rahmat kasih sayangku. Engkau dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatku juga. Lalu malaikat Jibril pun berkata kembali, wahai Muhammad, sesungguhnya segala sesuatu itu sebab rahmat belas kasih sayang Allah. Sahabat Raw Studio, dalam hadis sahih diriwayatkan sesungguhnya Allah sangat sayang terhadap hambanya itu daripada kasang ibu kepada anaknya. Wahai orang yang berdosa, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Berapa banyak Allah membebaskan dari api neraka terhadap hambanya seperti kisah di atas, maka berprasangka baiklah kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya seorang hamba tidak jauh kepada Allah terkecuali orang yang celaka. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, tidak seorang pun di antara kalian yang akan diselamatkan oleh amal perbuatannya. Mereka bertanya, engkau pun tidak, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, aku juga tidak, hanya saja Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian kisah hamba yang beribadah 500 tahun diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, sebagai pelajaran berharga untuk kita. Wahai saudaraku, kenapa engkau tidak mengharapkan pengampunan dari Allah yang Maha Pengasih? Bagaimana engkau tidak menginginkan kasih sayangnya? Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga dan mudah-mudahan Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surga-Nya berkat rahmat dan kasih sayang-Nya. Amin.